Perkenalkan, nama saya Alessandro Nestakale dengan NIM 2003020062, kelas C semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang pertama, buku Cities and Society merupakan salah satu buku dari 13 buku dalam seri otoritatif. Setiap volume dalam seri otoritatif ini bertujuan untuk memberikan siswa dan cendekiawan koleksi lengkap bacaan klasik dan kontemporer untuk semua sub bidang utama sosiologi. Buku-buku dirancang untuk melengkapi karya tunggal atau untuk digunakan sebagai buku teks yang berdiri sendiri untuk kursus. Bacaan yang dipilih mengambil sampel karya terpenting yang harus dibaca siswa dan dibingkai oleh pengantar editorial yang diinformasikan. Seri ini bertujuan untuk mencerminkan keadaan disiplin ilmu dengan menyediakan koleksi tidak hanya pada topik standar tetapi juga pada mata pelajaran mutakhir dalam sosiologi untuk memberikan arahan masa depan dalam pengajaran dan penelitian. Buku Cities and Society ini diisi dengan banyak artikel yang ditulis oleh beberapa ahli seperti Harvey Molot, John Logan, David Spine, dan masih banyak lagi, yang digabungkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan topiknya, yang kemudian diedit oleh Nancy Klinuski. Klinuski adalah seorang sosiolog dan memegang jabatan administratif. Pada tahun 1996, ia diangkat sebagai dekan seni rupa. Pada tahun 2002, dia menjadi rektor, dan di mana pencapaian utamanya adalah dalam memimpin rencana strategis kampus, mengembangkan unit manajemen, pendaftaran memulai program pembelajaran layanan, meningkatkan proses transisi untuk siswa pindahan, dan mengembangkan program komprehensif untuk dukungan dan pengembangan fakultas dari 2008 hingga 2018. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 14 Januari tahun 2004 yang diterbitkan oleh Wiley Blackwell dengan ketebalan buku yaitu 353 halaman. Buku ini mewakili beberapa penelitian utama dalam sosiologi perkotaan selama 25 tahun terakhir. Penulis memilih bacaan dengan 3 ketegangan atau keseimbangan. Yang pertama, untuk memasukkan berbagai topik tetapi fokus pada masalah yang paling signifikan bagi para sarjana dan membuat kebijakan. Yang kedua, untuk menekankan karya sosiolog tetapi menggabungkan karya dari disiplin ilmu lain. Yang ketiga, dapat diakses dan menarik bagi sarjana tetapi menyertakan substansi ilmiah yang cukup untuk melibatkan mahasiswa pasca sarjana. Karya-karya termaksud di sini sama sekali bukan survei komprehensif tentang sosiologi perkotaan. Keterbatasan ruang memaksa Nancy untuk membuat beberapa pilihan yang sulit, termaksud tidak mencantumkan banyak tulisan penting yang tersedia di koleksi lain. Maksud di balik buku ini adalah mengumpulkan karya asli para sarjana kontemporer dalam versi yang sedikit disingkat. Dari 20 bacaan dalam buku ini, 16 merupakan kutipan dari buku dan 4 merupakan artikel dari jumlah ilmiah. Meskipun ini adalah karya terbaru, mereka cenderung bertahan dalam ujian waktu karena kontribusi yang kuat terhadap pertanyaan sentral di bidang sosiologi perkotaan. Bacaan ini dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian yang mengeksplorasi 4 pendekatan utama tentang kota atau cities. Bagian pertama membahas perspektif teoritis dan perdebatan di antara para sarjana perkotaan. Bagian kedua mengeksplorasi dampak ekonomi global terhadap kota. Bagian ketiga menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Bagian terakhir menjelaskan beberapa masalah utama dan pilihan kebijakan publik. Pendahuluan ini menyiapkan panggung untuk bacaan dengan membahas keseluruhan konteks sosiologi perkotaan di 4 bidang yang membentuk koleksi. Diikuti dengan daftar referensi untuk bacaan lebih lanjut. Bagian pertama dalam buku ini berjudul
Recent Theoretical Perspective on Cities and Society. Pada bagian pertama ini berisi 5 artikel berbeda yang ditulis oleh beberapa ahli. Artikel pertama berjudul The Cities as a Grow Machine Toward a Political Economy of Place. Artikel inovatif ini mewakili perkembangan awal ekonomi politik kota menggunakan metafora mesin pertumbuhan. Harvey Mullins menjelaskan mengapa ekonomi dan politik membentuk pertumbuhan kota. Dia menunjukkan bahwa kelompok-kelompok kuat tertentu mendapat manfaat dari pertumbuhan kota dan oleh karena itu bertindak lebih atau kurang bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan. Dia berpendapat bahwa politik lokal sebagai besar berputar di sekitar menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan mendistribusikan sumber daya yang diperoleh dari pertumbuhan. Pentingnya kontribusi Mullins pada sosiologi perkotaan adalah bahwa berbeda dengan ahli teori sekolah Chicago, ia menekankan perbedaan kekuatan kelompok saat mereka bersaing untuk mendapatkan ruang dan sumber daya lainnya. Mullins dan John Logan kemudian mengembangkan artikel ini menjadi sebuah buku Urban Fortunes, salah satunya pernyataan teori ekonomi politik perkotaan yang paling berkembang. Artikel kedua dalam bagian ini berjudul Urban Restructuring a Critical View. Kutipan ini berasal dari pengantar koleksi yang diedit Beyond the City Limits. John Logan dan Todd Swanstrom mengembangkan volume sebagai respon terhadap gejolak ekonomi besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, terutama penurunan manufaktur, pertumbuhan ekonomi jasa yang menghancurkan banyak kota industri yang lebih tua. Pertanyaan utama dari buku ini adalah apakah kota hanya bergantung pada perubahan ekonomi atau dapatkah orang membentuk masa depan kota mereka? Menurut Logan dan Swanstrom, baik teori konservatif maupun neo-Marxis mencirikan kota-kota tidak mampu mengubah kekuatan ekonomi global. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturisasi ekonomi akan membawa perubahan positif dari waktu ke waktu. Neo-Marxis berpendapat bahwa perubahan global dalam ekonomi kapitalis telah menyebabkan transisi dalam rezim sosioekonomi negara-negara industri dan Fordisme ke produksi fleksibel. Kedua garis pemikiran tersebut menggambarkan perubahan ekonomi global sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan oleh karena itu tidak tunduk pada intervensi di tingkat lokal. Dalam istilah sosiologi, mereka menekankan struktur di atas agensi. Dengan membandingkan studi kasus dari Inggris, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat, Logan dan Swanstrom menunjukkan bahwa kota dipengaruhi oleh 3 faktor: kekuatan pasar, konteks sosiopolitik bangsa dan wilayah, dan kebijakan pemerintah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kota tidak hanya dikendalikan oleh kekuatan pasar, tetapi dapat dibentuk oleh pembuatan kebijakan. Artikel ketiga dalam bagian pertama ini berjudul Speech and Status. Hingga 1980-an, sosiologi perkotaan hampir mengabaikan isu gender dan dampak terhadap kehidupan perkotaan dan masyarakat. Daphne Spain berkontribusi pada teori perkotaan dan studinya membandingkan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam menjelaskan pra-industri dan kontemporer. Spain meneliti cara-cara di mana ruang-ruang tertentu diidentifikasi sebagai ruang laki-laki atau ruang perempuan, yaitu mereka adalah ruang gender. Dia berpendapat bahwa pemisahan spasial antara jenis kelamin memperkuat dan memperburuk perbedaan gender karena sering digunakan untuk mengecualikan perempuan dan pengetahuan dan pengalaman yang memberikan status dan kekuasaan kepada laki-laki, dan pengalaman yang memberikan status kekuasaan kepada laki-laki di tempat-tempat seperti rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Spain mendokumentasikan pemisahan gender yang tersebar luas. Dia menyimpulkan bahwa status perempuan tidak hanya berasal dari peran mereka dalam keluarga dan ekonomi, tetapi juga dari cara sistematis di mana masyarakat menggunakan ruang untuk memperkuat hak istimewa laki-laki. Artikel selanjutnya adalah Los Angeles and the Chicago School.
Jika kota Chicago adalah model untuk sekolah sosiologi perkotaan Chicago, dapatkah kota Los Angeles menjadi model untuk baru studi perkotaan? Inilah yang diusulkan Michael Dear. Dalam artikel ini, dia menceritakan pemikiran perintis sekolah Chicago pada awal abad ke-20 dan membandingkan dengan perspektif sekolah Los Angeles yang sedang berkembang. Sumber utama dan perbedaan teoritis yang dijelaskan Dear adalah perbedaan sifat dari kedua kota tersebut. Sementara dia mencirikan Chicago sebagai kota modern yang diatur di sekitar satu pusat, dia melihat Los Angeles sebagai kota postmodern, terorganisir di sekitar banyak pusat pinggiran kota. Artikel terakhir pada bagian ini adalah Modernity, Postmodernity, and Urban Culture oleh Mike Sheffield dan Alan Warde. Dalam bacaan ini, Mike Sheffield dan Alan Warde mengeksplorasi beberapa klaim tentang sifat kota yang semakin postmodern. Istilah postmodern telah digunakan dalam arsitektur untuk mengembangkan pergeseran dari gaya interaksional fungsional baja, kaca, dan kotak beton menuju bangunan yang gaya elektrik, lebih rumit dan khas. Postmodern juga telah digunakan dalam perencanaan kota untuk mengembangkan munculnya ruang kota baru seperti pusat pembelanjaan dan pengembangan serbaguna di tepi laut. Arti ketiga dari postmodern adalah pandangan bahwa kota telah berubah dari tempat produksi menjadi tempat konsumsi. Semua penggunaan ini menyiratkan bahwa perubahan ekonomi skala besar telah mengubah bentuk perkotaan dan kehidupan kota dalam penyimpangan radikal dari masa lalu. Dalam analisis mereka, Sheffield dan Warde menolak klaim bahwa kota-kota telah mengalami transisi besar ke postmodernitas, dan berpendapat bahwa bentuk-bentuk perkotaan baru ini lebih mencerminkan kontinuitas dengan masa lalu daripada keterpuasan dengannya. Mereka menyimpulkan bahwa kota dibentuk bukan oleh kekuatan dan struktur ekonomi, tetapi makna budaya yang melekat pada ruang.